dalam hadis yang sahih, la tasubbud dahra ana dahru, hadis Bukhari dan Muslim. Wahai hambaku, janganlah engkau menyesali, mencaci waktu, karena akulah hakikat waktu itu. Era digital berarti waktu, masa digital. Mungkinkah waktu atau masa digital ini terjadi, datang begitu saja kalau sang waktu tidak menggerakkannya? Mungkin nggak? Makanya nggak usah takut-takut amat, biasa aja ya. Saya ini biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala ahmadi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du, saya sapa singkat saja yang terhormat pimpinan pesantren Prof. Muhammad dan juga istri beliau Prof. Mazda. Prof apa? Sorry, salah ceramah saya. Salah ceramah saya. Dan juga Pak Ketua. Ya, salah. Berarti fokusnya tinggi ya. Dan istri beliau, kemudian juga Prof. Mazda yang baru jadi profesor dan baru turun dari rektor. Ini tanda saya kelelahan ini ya. 15. Allahumma shalli ala. Iya, maaf ibunda ya. Pak Kiai Syekh Dr. Baharudin, juga sahabat saya Kiai Haji Dr. Amirullah Amri dan istri-istri beliau. Semua pejabat, umara, ulama yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Selamat takbir. Tubuh bisa capek, tapi insya Allah ruh tidak pernah capek. Itulah hukum badan. Badan ini terbatas. Kalau kurang makan dia lemas. Begitu juga ruh, kalau tidak diberi makanan dia juga akan lemas.
makanan ruh, kajian ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, bukan wirid. Wirid itu untuk jiwa, untuk kolbu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir menenangkan kolbu, tapi kalau ma'rifat menenangkan ruh. Maka atas nikmat inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat mengenal Allah, mengenal Rasulullah ini bertambah. Era digital itu enggak penting, yang penting isinya. Apa pentingnya orang masuk YouTube? Apa pentingnya orang punya Facebook? Apa pentingnya orang punya Instagram kalau kontennya tidak berisi? Betul gak? Jadi biarkan orang barat menemukan teknologi, kita yang isi. Jadi nggak usah sedih-sedih amat. Kok barat, kok Korea lebih maju, kita terlambat. Kita udah posisi sibuk, urusan pemilu udah sibuk, nggak sempat menemukan inovasi digital. Ya sudahlah, kita kuatkan ruh dan kolbu, jadikan kita yang mengisi kekosongan mereka. Handphone bagus, tapi nggak punya status, sama aja bohong ya. Untuk bikin status itu mesti punya ilmu dalam ruh. Apakah yang disebut pesantren itu bangunan atau kiai dan santrinya? Mana yang disebut pesantren? Bangunan atau kiai dan guru muridnya? Mana yang disebut pesantren? Ya, maka jangan memberhalakan bangunan. Apakah yang disebut masjid yang ada menaranya, yang ada kubahnya lancip ke atas, atau orang yang sujud di dalamnya? Mana yang disebut masjid? Kalau kita ke barat, di sana masjid bekas gereja, hanya salibnya yang hilang, bangunannya masih bangunan gereja. Coba lihat di Madinah, di Mekah, baru-baru ini saja mereka buat kubah, dulu nggak ada. Karena masjid itu bait yang disebut fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Al bait al haqiqi, rumah hakiki adalah rumah tempat orang mengingat Allah. Apakah masjid itu tempat mengingat Allah atau tubuh kolbu ini? Di manakah orang berzikir? Di kolbu atau di masjid? Berarti sebenarnya al-bait yang di Quran itu kolbu kita sendiri. Maka orang yang gak ingat Allah di rumahnya sama gak ingat Allah di masjidnya. Orang gak ingat Allah di masjidnya, di masjid Makassar, gak akan ingat Allah di Masjidil Haram. Coba lihat, lagi tawaf selfie, karena dia biasa selfie di sini. Imam Sudes sudah Allahu Akbar, dia masih selfie. Alhamdulillah jadi makmum Syekh Sudes. Orang udah takbir masih sempat bikin status. Maka nikmat ini nikmat waktu, dan sang waktu adalah Allah, dan tajalli waktu adalah Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala man tajallaita alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena sudah beberapa hari saya kemudian mikir-mikir, ini bahas apa lagi, karena nggak bawa kitab. Biasa kalau pakai kitab, yang ada di kitab aja saya buka. Maka setiap kali mau ceramah, terpaksalah saya renung-renungin ayat yang dibaca itu, supaya smartphone yang ada di sini bisa menangkap, bisa mendownload. Tapi bagaimanakah kalau mau mendownload, baterainya nggak ada, baterai ada, pulsa nggak ada. Pulsa ada, kartunya nggak ada, sama aja. Mana ada pulsa tanpa kartu? Kartu ada, pulsa ada, email tidak punya.
Bisa download kalau nggak punya email? Bisa download aplikasi? Nggak bisa. Maka harus punya email di kolbunya. Baru bisa download. Sudah punya semua, handphonenya jadul, aplikasinya berat, nggak sanggup. Paham maksudnya? Dari semua kajian kemarin, inilah yang mau saya sampaikan. Mungkin tidak lama karena pesawat kami jam 12, tapi saya kasih langsung isinya saja. Allah mengatakan, karena kaitannya dengan era digital, berarti era waktu. Dalam hadis yang sahih, la tasubbud dahra anad dahru, hadis Bukhari dan Muslim. Wahai hambaku, janganlah engkau menyesali, mencaci waktu, karena akulah hakikat waktu itu. Era digital berarti waktu, masa digital. Mungkinkah waktu atau masa digital ini terjadi, datang begitu saja kalau sang waktu tidak menggerakkannya? Mungkin nggak? Makanya nggak usah takut-takut amat, biasa aja ya. Saya ini biasa-biasa aja. Allah mengatakan anad dahr, akulah sang waktu. Coba lihat di Quran, wadduha, demi waktu duha. Oh, itu uraiannya, demi aku yang bertajalli di waktu duha. Tajalli itu Allah mengenalkan dirinya, maka Allah menciptakan wasilah, mazhar, bukan mazda ya. Mazhar itu objek, tempat untuk mengekspresikan dirinya. Kan sekarang orang perlu alat untuk mengekspresikan dirinya, dan yang mampu menerima wadah sang waktu itu hanyalah sang hamba yang juga terkoneksi dengan sang waktu. Maka wadduha, demi aku sang waktu yang bertajalli di waktu duha. Siapakah tajallinya? Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa guru saya menerjemahkan wadduha, demi kekasihku Muhammad ad-duha. Ada selawat yang menyebut ad-duha, ad-duja. Betul nggak? Jika Rasulullah lah syamsun badrun, maka beliau jugalah sang ad-duha itu, tajallinya Allah. Syirik nggak begini? Kafir nggak begini? Bid'ah nggak begini? Maka wadduha, demi waktu. Waktu apa? Waktu duha yang mana Allah bertajalli padanya. Ini waktu duha bukan? Ini Allah sedang bertajalli di waktu duha. Wal laili idza saja, waktu lagi, demi malam. Waktu lagi ketika mulai menyingsing. Lanjutin ayatnya, kan hafiz surat duha kan? Bukan hafiz 30 juz, hafiz juz ke-30. Wadduha wal laili idza saja. Ini rahasia wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kami berziarah ke Yusuf Al-Makassari, juru kuncinya langsung begini, Allah Muhammad tidak pernah berpisah. Saya senyum, betul kalau itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah dia sang waktu meninggalkan ad-duha, tajalli waktunya. Disebutkan engkau hai Muhammad tidaklah
dia meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak juga menelantarkan engkau. Tidaklah sang waktu berpisah dari tajalli waktunya. Tidaklah Allah berpisah dari Muhammad. Tapi ini bukan bersatu. Bersatu itu mana mungkin makhluk bersatu dengan Khalik. Maka mungkin Allah bersatu dengan hambanya. Kalimat tidak berpisah berarti sangatlah dekatnya. Wadduha wal laili idza saja. Coba cari ayat lain. Sumpah, Allah bersumpah dengan ayat apa? Yang paling hafal, yang paling sering dibaca, wal asri. Itu ayat favorit itu ya. Wal asr, demi waktu asar. Siapa ini? Allah. Jadi berdebatlah seorang yang mengaku kepada saya sudah murtad. Bukan di sini, di Eropa. Apa kata dia? Ar-Razi, menurut saya tiadalah Tuhan itu kecuali si waktu itu. Jadi Allah itu nggak ada, yang ada waktu. Saya senyum aja. Ternyata dia pernah pesantren. Saya bilang, kamu kurang piknik. Kalau sama teman kita berani gitu, tapi kalau sama jamaah nggak tega. Kamu kurang piknik. Masa hadis begitu aja nggak tahu? Allah mengenalkan dirinya, Anad dahru, akulah sang waktu. Bayangkan jika ada satu masa saja Allah tidak mengurusi waktu, maka alam ini goncang. Bayangkan jika alam ini tidak Allah perhatikan satu detik saja, tabrakan bumi dengan bulan. Gak mungkin. Itu orang nyetir gak boleh lengah sama sekali, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekat apakah kita sang hamba dengan Allah itu? Sedekat kita yang sedang menjalani waktu. Apakah yang sedang menjalani waktu terpisah dari waktu itu? Tidak. Oleh karenanya yang berubah cuma kita, yang punya waktu tidak berubah. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ke uang siapa? Dulu Allah sebelum ciptakan alam ngapain gitu ya? Ada pertanyaan begitu. Itu pertanyaan kurang piknik. Sebelum Allah ciptain alam, Allah ngapain? Ya. Berarti dia membayangkan Allah ini terlibat di bawah kungkungan waktu. Dia lupa sang waktu itu adalah Allah itu sendiri. Maka sering saya tanya, apakah jam itu yang ada di tangan itu pengendali waktu, atau dia hanya mengisyaratkan waktu? Coba cek, jangan-jangan jam tangan nyalain dengan jam digital. Sekarang orang ikut mana? Jam tangan apa jam digital? Jam tangan apa jam digital? Tapi kenapa jam Rolex masih mahal? Cuma saya belum punya. Kenapa jam-jam tertentu masih seharga 3 miliar? Padahal dia manual, dia nggak ngikutin digital. Jadi nggak usah khawatir, orang-orang tradisional itu jadi unik di masa digital. Orang-orang tradisional itu akan menjadi orang yang diperhatikan dalam dunia digital. Jadi nggak apa-apa kita kuno, ya, tapi orang kuno memanfaatkan digital, ya. Apakah kalau sudah kenal sang waktu manusia jadi picik? Kira-kira kalau Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah hidup zaman ini, gak usah kita zaman Rasul deh,
orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu akan melihat Rasulullah itu lebih maju dari zamannya, lebih maju dari zamannya. Apa saja itu lebih maju, karena Rasulullah nggak baperan. Orang baperan nggak maju-maju, karena orang baperan mikirin masa lalu. Rasulullah mikirin masa apa? Mau maju nggak majelisnya? Jangan, udah yang masa-masa sebelumnya tutup buku, ya cukup jadikan pelajaran, nggak usah diulang-ulang. Oh si Anu tuh nggak bisa, jangan. Orang itu nggak selama-lamanya dia jahat, orang itu nggak selama-lamanya dia bodoh, ya ada masa sang waktu merubah dia. Kalau dalam bahasa sudah, lihat sini. Baca punggungnya, insaf. Baca punggung dia tuh, insaf. Sudah, lihat sini aja. Ya Allah. Sudah belum? Ada-ada aja ya. Sudah, Ibu, halo, lihat sini. Itulah sang waktu. Gitu ya. Dia begitu izin Allah juga. Baik Bapak Ibu, maka ketika membaca Al-Quran, perhatikanlah waktu yang bergerak di dalam diri. Lalu waktu yang bergerak dalam diri, apakah dia? Itu yang disebut di Quran, wan nafsi idza, ada yang hafal? Wan nafs idza. Aduh, ini forum Quran, gak ada yang hafal Quran ini. Ya sudahlah, kita cari ayat lain aja lah. Yang hafal. Yang hafal surat apa? Wasyamsi. Oke, kita ambil dari yang hafal aja. Wasyamsi, ya waduha lagi. Adakah waktu duha tanpa matahari naik? Adakah waktu duha tanpa matahari naik? Paham hubungan duha dengan matahari? Terus maksudnya apa? Wasyamsi waduhaha, demi sang matahari dan waktu yang ada di saat matahari naik. Dan kita sering membaca sholawat waktu yasinan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syamsid duha. Betul nggak? Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu mertua saya meninggal, ada orang aneh datang, dikerjain sama Ustadz Rama ini. Orang itu ingin ngasih tahu, kamu mau ketemu Rasulullah nggak? Kalau mau ketemu Rasulullah, Ar-Razi itu belum seberapa katanya. Ya, lihatlah waktu matahari mau terbenam, terbaca Assalamualaikum ya Rasulullah.
Jadi hal yang sampai kepada dia benar, cuma dia menangkapnya tidak benar. Kalau sebelum terbenam itu waktu qarn syaitan, tanduknya syaitan. Hal tentang waktu itu datang kepada dia, cuma dia nggak sanggup menerimanya. Jadinya agak sedikit begitu. Jangan bilang miring, enggak. Ya enggak. Emang dia lagi hal begitu. Ya sedikit-sedikit aneh lah. Sedikit aneh. Saya dikirimin, dikasih ini, dikasih masker, terus saya bilang ini dari Nabi Khidir. Aduh, Nabi Khidir kurang kerjaan nih ngasih masker ini. Nabi Khidir ngasih masker. Saya bilang, oh terima kasih, saya udah ketemu sama Nabi Khidir, maskernya saya balikin. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad syamsid duha. Ya Allah, sampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad. Dialah hakikat dari tajalli Allah pada matahari di waktu duha. Dan duha ada setiap hari, berarti Rasulullah sedekat itu di hati. Jadi mau cari Rasulullah gak usah mimpi, jalani hidup di waktu duha. Baca salawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syamsid duha, dan iktikadkan, wahai tajalli, wahai zat yang Allah mengenalkan dirinya melalui engkau. Yang mampu ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Kita nggak sama. Ada di sini yang lebih hebat dari malaikat Jibril. Pak Kiai kan mursyid nih. Maaf Pak Kiai, bisa nggak ngalahin Jibril Pak Kiai? Nggak sanggup. Pak Kiai kan punya pesantren, bisa ngalahin malaikat Jibril nggak? Gimana Prof berdua? Bisa mengalahkan Jibril? Ada Jibril keponakan saya. Wah itu kalah bulat dia. Belum tahu kalau nanti umurnya sebesar Prof, mungkin Prof D3. Sayyidina Jibril yang lebih tua secara jisim nur, tubuh nurnya, ternyata masih kalah nur dengan sang nur. Jadi ketika dulu kata beliau ini ada orang mengatakan, kenapa engkau bilang Rasulullah nurun ala nur, nur berlapis nur, nur di atas nur? Ini nggak boleh, ini bid'ah. Ternyata orang itu kurang paham. Ketika nur Jibril tidak sambut menembus Sidratul Muntaha, sedangkan nurul Mustafa, cahaya baginda, menembus dengan mudah, membahana. Tahukah engkau makom sang baginda sallallahu alaihi? Dan nur itu sampai hari ini yang membuat matahari masih terang. Kalau nur ini tidak ada, maka tidak ada matahari itu di waktu duha. Maka kalimat sholawat ini muncul dari pemahaman bab tajalli. Tapi jangan engkau katakan matahari itu Muhammad, jangan engkau katakan waktu duha ini Muhammad. Bukan, itu nggak elok, itu su'ul adab. Ini bahasa zauqiyah yang kemudian oleh ahli bahasa disebut balaghah. Karena kalau sudah halu, dia pandang matahari, lalu dia katakan engkaulah matahari. Ya, iya, matahari nanti jawab, betul aku matahari. Bukan matahari itu Muhammad, bukan. Matahari itu cahayanya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika matahari tercipta dari nur Sayyidina Muhammad, itu pohon-pohon, bunga-bunga tidaklah tumbuh kalau tidak kena cahaya matahari, sinar matahari. Faham kenapa pohon itu berhutang kepada Nabi Muhammad? Karena cahaya sinar matahari yang menimpa dia itu dari matahari dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tubuh ini
kenapa dulu guru-guru kita mengatakan tubuh ini juga dari Nur Muhammad? Coba bayangkan saudaraku, kalau engkau tidak kena matahari selama beberapa hari, mati. Waktu COVID obatnya apa? Matahari. Saya baru paham, guru saya ngomong, kau kalau sakit kembalikan dirimu ke Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad ini ada waktu-waktunya. Maka ketika lagi demam, lagi flu, duduk di bawah cahaya matahari pagi, itu mengembalikan tubuh ke nurnya. Baru masuk, baru ilmiah. Cuma kadang-kadang orang nunggu pembuktian dulu, kurang percaya dengan gurunya. Lain dengan sahabat Anas, sahabat Jabir, sahabat Ali, sahabat Abdullah. Mereka kalau Nabi kalam langsung sadaqta, engkau benar. Beda dengan Arab Badui. Masih ingat kajian sebelumnya? Di mana tuh, di Mandar ya? Orang Arab Badui nanya dulu, masa sih buktinya apa? Sekarang banyaklah Badui tapi bertubuh berjubah akademisi. Ya. Badui Bugis. Badui bu, itu bukan saya ngomong itu Pak ya. Ayat apa lagi yang dihafal tentang demi Allah bersumpah? Ini yang saya mau maksud, itu salah satunya. Wa nafsiu, ada lagi kata nafs yang Allah sumpahkan. Ya, wa nafsiu wa ma, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan apa yang Allah sempurnakan pada jiwa. Jiwa itulah yang Allah cipta. Inni khaliqun basharan min tin. Dan jiwa yang paling sempurna jiwa siapa? Jiwa Nabi Muhammad. Maka disebut al-insan al-kamil. Karena jiwa kita belum sempurna, maka mesti ikut jiwa yang sempurna itu. Wa nafsiu wa ma sawwa, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan pada jiwa. Kalau tidak mempertahankan kesempurnaan itu, maka terjadilah, maka Allah mengilhami, fa'alhamaha, ya, alhamaha, Allah alhama. Alhama itu sama dengan allama. Allah memberitahu, mengajarkan, ini loh yang baik, yang itu buruk. Tapi orang salah paham, dikira Allah lah yang mengilhamkan pelaku jahat, Allah yang mengilhamkan pelaku baik. Ini keliru menerjemah. Fa'alhamaha, Allah memberitahu si jiwa. Allah berkalam kepada hakikat jiwa. Maka tubuh ini disebut nafs. Tapi ada an-nafs az-zati, jiwa yang sejati, itulah ar-ruh. Yang mati berpisah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Demi ya, jiwa yang tadi disempurnakan, itu jiwa juga akan mati. Ya, kullu nafsin, tapi an-nafs az-zati tidak mati. Kalau makan, yang ngerasain makan lidah atau jiwa? Hah? Coba makan, minum, sakit kepala, sakit kaki, itu yang merasakan siapa? Itu sawaha, sawahu bizzauq. Allah sempurnakan dengan rasa. Jadi sawaha, Allah sempurnakan dengan rasa. Itulah yang kemudian kalau orang kedokteran menyebutnya saraf apa, itu semua cabang dari itu. Saya tanya juga sama Pak Dokter ahli saraf, saraf itu di mana Pak Dokter? Dia bingung juga dia. Cuma dia bilang ini titik-titiknya di sini. Kita coba tunjukkan di mana bentuk saraf itu, bingung juga. Ahli jantung saya tanya, Dok, yang tubuh ini darahnya kan gerak dari jantung, terus yang gerakin jantung apa? Dia cari-cari bahasa Inggrisnya. Oh, yang menggerakkan jantung namanya
Apa kata dia itu? Coba tanya dokter jantung, saya lupa istilahnya. Ya, motorik. Saya tanya motorik itu mana? Bingung lagi. Motorik itu cuma istilah. Mana barangnya? Itulah wa nafsu wa ma. Itu yang Allah gaibkan. Itulah diri kita yang sejati. Kesejatian itu kalau orang faham dengan apa dia sempurna. Fa idza sawaituhu, kalau aku sudah sempurnakan sang jiwa, nafakhtu fihi min ruhi, aku sempurnakan dia dengan hembusan rohku. Rohku beda dengan zatku ya. Jadi ada ibu-ibu datang, kayaknya ibu-ibu ini keracunan pengajian ini. Hati-hati nih, ada yang keracunan pengajian. Ustaz, orang Makassar biasa. Ustaz, kalau ruh kita ini dari roh Allah, berarti saya ini di dalam diri saya ini ada zat Allah. Waduh, mak-mak ngomong begitu. Itulah hakikat mak-mak rempong. Mak rempong itu artinya apa bahasa Betawi? Aneh nggak tahu. Ribet deh. Aduh, jelasin ke ibu-ibu begini ribet bener ya. Akhirnya saya tanya, ibu dapat pengajian dari mana? Oh, dari Ustaz Fulan. Ibu dengar agak ayatnya yang dibaca? Oh, ada. Ditunjukkan ayatnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, surat Sad. Aku tiupkan kepadanya rohku, ruhi. Ada ayat ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Apakah Allah itu bumi? Apakah zatnya bumi itu Allah? Bu? Kalau ada kalimat Allah yang mengatakan ini langitku, bumiku, ada nggak? Ada di hadis ya. Tapi kalimat yang ini rohku itu berarti bukan zatku, tapi rohku itu hembusanku. Hembusan itulah yang Nabi katakan, kul, hai Muhammad, katakanlah, aku manusia seperti kamu. Basyarun, innama ana basyarun mislukum. Aku basyar. Secara jasad tubuh kita, tubuh Nabi Muhammad sama. Kan ini yang dikhawatirkan Prof. Muammar tadi. Orang yang sekarang suka menyamakan bab ini, tapi melupakan bagian kedua. Yuha ilayya, diwahyukan ke dalamku. Wahyu itulah tempat turunnya, namanya ruh. Itulah tempat Allah berkalam, fa'alhamaha. Wahyu syariat sudah berhenti, tapi wahyu firasat, wahyu isyarat masih berlanjut. Yuha ilayya. Maka tidak ada lagi orang hari ini mengatakan saya ini nabi, pasti dia kafir. Yang ada saya dapat ilham, fa'alhamaha. Jadi alhamaha itu adalah alat sosial media Tuhan kepada hamba. Sudah dapat ilham belum hari ini? Sudah dapat ilham belum? Udah? Belum? Tahu nggak rasanya dapat ilham? Nggak tahu ya? Terus kesini lewat apa? Pikiran kesini itu lewat apa? Ada di WA. Coba kita kalau mau diajak orang, taunya lewat WA. Kalau diajak Tuhan lewat apa? Jadi ilham itu WA antara kita sama Allah. Paham gak maksudnya? Maka sang jiwa, sang kolbu, sang ruh itu mau alam ini jungkir balik 7 kali, dia begitu-gitu aja. Gak usah khawatir.
Yang berbeda adalah cara dia menyikapinya. Peradaban rohani orang Indonesia insya Allah tidak kalah lah. Insya Allah tidak kalah. Makanya Indonesia, coba lihat sedahsyat apa Indonesia. Eropa itu katanya maju, luasnya sama di Indonesia, berapa negara di situ. Mereka maju tapi mereka pecah belah. Indonesia, apa yang maju dari Indonesia? Rohaninya. Walaupun dulu sering demo di Makassar, tetap saja negaranya nggak bisa. Itu yang disebut kesatuan. Yang bersatu itu bukan tempat kita terpisah pulau. Apa yang buat kita bersatu? Ruh kita bersatu. Innal arwah junudun mujannadah, kata Nabi SAW. Sungguhnya roh itu yang ditiupkan tadi itu, dia berbaris-baris. Kalau dia kenal maka dia jadi baik, kalau nggak kenal dia akan bertengkar. Jadi siapa yang pernah bertengkar dengan temannya itu rohnya belum kenal ini. Ya, dulu bertengkar karena 0102 kan, bener tuh, masih ada yang luka hati tuh, masih ada yang nyimpen luka 010. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa rasanya dapat ilham? Datang ke sini karena gerak WA atau gerak ilham? Nah, itu dapat ilham semua ini. Fa'alhamaha fujuraha. Semudah itu belajar tasawuf, bahwa tasawuf itu hari-hari kita. Ada pengemis lewat, pengamen lewat, bertengkar nggak dalam hati? Kasih, nggak kasih, kasih, nggak kasih. Kita lihat nggak ada orang, ya kita aja. Ya. Tidak ada orang yang berbisik kecuali diri kita sendiri. Itu ilham fujuraha wa taqwaha. Jadi ada yang masuk ke hati, kasih, itu orang butuh. Masuk lagi yang kedua, jangan kasih, orang tuh jahat. Masuk ke hati. Lalu tiba-tiba ada orang yang kita kasih, udahlah ngasihnya 2.000, curiganya 20.000, masih 2.000. Ini orang nih suka minum tua ini orang gak sholat ini suka narkoba, ngasih cuma 2, gak usah ngasih. Itu berkecamuknya ilham di dalam diri. Ini alarm saya, anak saya ini. Udah jam berapa? 2 menit lagi. Sampai jam berapa Pak Haji? Sudah? Intaha? Sedikit lagi. Oh, masih ada. Maka pesan kajian waktu duha ini satu saja. Aktifkan WA ilhammu, aktifkan tempat ilhammu, sehingga engkau dapat menangkap isyarat-isyarat Tuhan. Itulah tempat Allah berkalam. Maka ini yang dikatakan oleh guru-guru kami dahulu, orang yang kenal Allah, berbicara batinnya dengan Allah, tidaklah pernah kesepian. Nggak pernah kesepian. Ya, kenapa? Dialah jalisullah, temannya Allah. Kalau sudah berteman dengan Allah, kapankah dia masa kesepian? Karena Allah tidak pernah tidak ada, Allah selalu ada. Kalau belum tumbuh rasa itu, belum punya wifi sendiri, belum punya data sendiri, gabunglah dengan orang yang punya data. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dengan berzikir dan baca Quran, irji'i, pulanglah kepada Allah. Jika engkau belum merasakan pulang kepada Allah, kembali kepada surganya Allah, apa? Fadkhuli fi ibadi. Ya,
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, mereka yang kalbunya selalu mendapatkan isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut sorga dunia. Orang yang dapat kalbu sir seperti ini, maka dia dapat riyadul jannah. Itulah asbabnya kenapa majelis zikir, majelis ilmu disebut taman-taman surga, karena di situ ilham-ilham kebaikan turun dan semua orang siap. Selamat cinta Quran, selamat mengaktifkan tempat ilham. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita memahami apa yang fujur, apa yang disebut takwa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.